Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotiro. Di kesempatan kali ini saya Mang Dayun akan melanjutkan cerita yang berjudul Orderan Kue dari Alam Sebelah. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Baru beberapa menit yang lalu, kami keluar dari hutan rimba yang gelap itu. Tiba-tiba kami berpapasan dengan kurir pengantar paket. Aku dan Bang Ilham saling tatap. Dia langsung memberhentikan mobil dan keluar untuk memanggil tukang paket itu. Tapi nih ya, tukang paket itu sepertinya tergesa-gesa. Bisa dilihat dari dia membawa motor dengan kecepatan laju. Emang tukang paket beneran, Bang? Tanyaku. Iya, lihat aja itu nama ekspedisinya. Jawab suamiku. Kulihat dari tas salesnya serta jaket yang digunakan sang kurir. Tertulis di sana, kurir dengan ekspedisi pengiriman yang terkenal. Beliau sepertinya kurir JNT beneran. Kurir itu sudah jauh dan mulai memasuki hutan yang rimbun serta gelap itu. Hingga menghilang dari pandangan akibat gelap dan kabut yang menyelimuti hutan itu. Waduh, udah terlanjur masuk itu. Gumam suamiku. Iya bang, sepertinya kurir tadi tidak takut ya dengan hutan belantara yang dia jalani itu. Sahutku. Ya udah, ayo kita lanjut pulang aja. Ucap suamiku. Aku memalingkan wajahku menatap dari jauh ke arah hutan yang kami lewati tadi. Apa kurir itu tidak takut dengan hutan yang gelap itu? Batinku bertanya. Kasihan bang kurir itu. Ucapku. Iya, tapi dia juga lagi mengantarkan pesanan. Jawab suamiku. Sudah tanggung jawab dia sebagai kurir. Sambung suamiku. Mobil kami terus melaju. Suamiku menatap ke arahku dengan senyum manisnya. Semoga capek kita nanti terbalaskan. Ucap suamiku. Karena kita telah memenuhi tanggung jawab mengantarkan pesanan kue ke pemesannya. Sambung suamiku. Apa kamu senang, Dek? Tanya suamiku. Senang apanya, Bang? Tanyaku balik. Senang bisa keluar dari hutan tadi. Sambung Bang Ilham. Ya, aku sedikit lega. Akhirnya kita bisa keluar, Bang. Tapi ini selanjutnya kita ke arah mana? Tanyaku. Kita tinggal lurus lagi aja, Dek. Jawab suamiku begitu yakin. Badanku yang sangat lemes dan tidak berdaya. Tapi setelah melihat cuaca yang sedikit bercahaya dan bisa keluar dari hutan rimba tadi, sekarang semangatku kembali tiba. Bang, apa bang juga takut yang kita alami tadi? Tanyaku. Abang lebih takut dimarahin kamu, Dek. Jawab suamiku sembari tersenyum tulus. Suamiku terus memberikan pertahanan dan semangat untukku. Sedikit aku merespon kepadanya dengan tatapan sayuku. Entah bagaimana caranya, sedangkan kami hanya berjalan lurus. Hinggalah kami tiba di sebuah jalan yang besar. Ada banyak orang yang lalu lalang. Suara deru kendaraan memenuhi jalanan. Tidak lama suara azan berkumandang dengan jelas di masjid-masjid sekitar. Lampu-lampu juga sudah menyala di mana-mana. Rima dan Ilham pulang ke kota dengan selamat. Walaupun ada banyak ujian saat di jalan, tapi Allah menyelamatkan mereka
sampai ke kota dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Tidak ada ujian kalau tidak ada nikmat besar di belakangnya. Sudut pandang Ilham. Aku Ilham, suami dari Rima. Kami sudah menikah 5 tahun lamanya. Dan alhamdulillah setelah 5 tahun penantian akhirnya Rima hamil. Usaha kami sehari-hari hanya membuat kue dan menitipkannya ke warung pasar subuh. Ibu, adikku, dan bibiku yang sering membantu. Kalau urusan mengantar kuenya hanya aku. Hari ini istriku sangat senang sekali mendapatkan pesanan yang banyak. Jarang-jarang kami mendapatkan pesanan begini. Ku dengar dari cerita istriku, katanya orang yang memesan mau mengadakan acara. Mereka juga tidak segan-segan langsung mentransfer lunas uang kue. Mungkin mereka sangat percaya dengan kami. Hari itu tiba. Kami sangat disibukkan dengan membuat kue. Karena ada beberapa pesanan kue hias ulang tahun. Kue buat acara selamatan. Kue buat nganter ke warung-warung. Sedangkan Rima tidak bisa terlalu capek, mengingat dia yang sedang hamil. Apalagi ini adalah hamil anak pertama setelah lama menunggu. Setelah aku mengantarkan kue-kue ke pemesan, ada satu alamat lagi yang minta diantarkan sebelum maghrib. Perkiraan alamat yang akan dituju tidak jauh. Rencananya hanya aku saja yang mengantarnya seorang diri. Tapi Rima merengek minta ikut, karena sekalian kita jalan-jalan sore. Kami bersiap untuk pergi ngurir dengan pemesan kue terbanyak. Jalan yang kami lalui tidak ada yang aneh menurutku. Tapi kurasakan sedikit tembusan nawa dingin, seperti berbeda. Kulihat Rima terlihat biasa saja. Dia sangat menikmati perjalanan ini. Di jalanan yang besar dengan gedung-gedung tinggi, dengan mobil-mobil mewah yang melintas. Jalan yang kami lalui hanya perkotaan metropolitan. Pegunungan yang hijau, jembatan panjang, sangat indah memanjakan mata. Setelah lumayan jauh jalan yang kami tempuh, tidak sengaja kami bertemu dengan truk trailer dengan membawa alat berat. Beliau seperti orang bingung. Katanya dari tadi dia tidak menemukan alamat sang pemesan. Kami tidak mengobrol banyak dan tidak bisa membantu, karena kami sama-sama ingin mengantarkan pesanan. Tidak ada yang aneh, karena waktu itu aku tidak sadar sama sekali. Siapa sangka, ternyata kami berjalan di dunia lain. Yang ku tahu tidak masuk ke dimensi lain, kecuali ada orang dalam yang menuntun secara langsung. Kalau kami bisa masuk ke dalam dunia lain, berarti sang pemesan langsung yang memberi instruksi jalan. Ada banyak rumah-rumah megah dengan warna cat berwarna emas putih, dengan ukiran bermotif elegan khas Timur Tengah. Sesekali aku dan Rima bercanda ingin tinggal di sini dan mempunyai rumah mewah seperti di sini. Karena kami belum memiliki rumah sendiri, kami masih numpang di rumah orang tua. Rima sangat senang karena dia tidak hentinya tersenyum. Tibalah kami di rumah pemesan kue yang ku tahu namanya Mbak Kemuning. Orangnya sangat ramah. Orang tua Mbak Kemuning juga sangat ramah sekali, sampai meminta kami untuk menginap. Tapi itu kutolak, karena Rima sudah mengantuk. Dan aku tidak mau menginap juga di rumah orang yang baru kami kenal. Kulihat Rima diberi bungkusan plastik hitam oleh buah ini. Yang kurasa itu adalah makanan. Setelah berpamitan pulang, tiba-tiba aku merasa dompetku ketinggalan di dalam. Bergegas aku kembali masuk ke dalam ditemani Pak Haji Gofar. Padahal kami sudah mau balik. Tapi tiba-tiba Rima malah mengikuti masuk ke dalam. Waktu aku kembali mengambil dompet Pak Haji Gofar, memintaku untuk menunggu sebentar, karena ada yang ingin dia berikan untukku. Ternyata sebungkus plastik hitam juga seperti punya Rima, yang sama diberikan oleh buah ini. Kurasakan isinya keras, tapi saat aku ingin membukanya langsung, tiba-tiba Pak Haji Gofar membisikkan sesuatu di telingaku. Bukannya di rumah saja.
bisik beliau. Niat itu langsung kurungkan, karena memang tidak baik dan tidak sopan juga langsung membuka berhadapan dengan orang yang mengasihi. Kami izin pamit lagi. Di saat ingin kembali ke depan, tiba-tiba kami sempat bertemu dengan laki-laki tua. Dia yang melihat aku dan Rima seakan terkejut dengan kedatangan kami. Aku yang melihatnya juga aneh, seperti pernah melihat. Makanya serasa tidak asing lagi dengan wajah beliau. Saat Pak Haji Gofar mengenalkan, ternyata dari nama beliau juga rasa pernah mendengar. Nama beliau Pak Haji Rullah, seorang imam masjid. Beliau meminta kami untuk kembali ke dalam untuk mengobrol-ngobrol. Tapi aku menolaknya, karena takut kemalaman di jalan. Aku dan Rima pulang dari rumah Mbak Kemuning masing-masing membawa bungkusan. Saat sampai di depan dan siap berjalan, aku diamanai Pak Haji Gofar kalau harus belok kanan. Beliau juga sangat menegaskan sekali amanah itu. Bu Aini dan Mbak Kemuning juga berkata demikian, yang menganjurkan harus belok kanan. Aku cuma bermodalkan iya-iya saja, tidak tahu alasannya apa. Mobil kami melaju dengan kecepatan pelan. Pikiranku dipenuhi dengan tanda tanya tentang siapa yang kulihat di rumah Mbak Kemuning tadi. Saat aku membuka percakapan tentang perasaan tanya itu, ternyata Rima juga merasakan hal itu. Kami merasa seperti pernah melihat Pak Haji Rullah itu. Kuingat-ingat seperti pernah melihat di sosial media, di grup pemberitaan atas pencarian orang hilang. Tapi aku menepis itu. Kurasa kepalaku terasa sakit memikirkan itu. Otakku tidak tahan. Rima juga terdiam. Dia hanyut melayang di pikirannya sendiri. Kubuang jauh-jauh rasa penasaranku tentang Pak Haji Rullah. Mobil kami terus melaju walaupun pelan. Lampu kuning jalanan menghiasi malam yang gelap gulita. Tiba-tiba, Rima meminta berhenti bertepatan di jembatan panjang nan gelap itu. Kulihat dia tergesa-gesa keluar dari mobil dan muntah-muntah hebat. Di jembatan ini sangat sepi. Rumah-rumah megah yang besar-besar kami lihat barusan sudah tidak terlihat lagi. Di bawah kegelapan malam, aku melihat seseorang yang sedang memancing ikan. Awalnya aku takut kalau itu orang jahat. Kudesak Rima agar cepat masuk ke dalam mobil. Tapi saat kami mau masuk, tiba-tiba beliau menyapa kami ramah, menanyakan kami mau kemana dan datang dari mana. Sedikit demi sedikit, aku dan beliau bercakap-cakap sambil mengurut tengkuk Rima yang masih mual-mual. Hingga pertanyaan beliau terlontar menanyakan tentang kami yang mau pulang ke Banjarmasin atau ke Palangkaraya. Dari situ aku sedikit aneh atas pertanyaan beliau. Dan tiba-tiba aku merasa bingung mau pulang kemana. Untungnya aku masih tidak sadar. Karena kemungkinan kalau aku sadar, mungkin jalanan ini hilang dan akan berubah menjadi hutan belantara. Alhamdulillah, waktu itu walaupun aku sedikit rasa aneh dan linglung, Allah masih menjagaku. Masuk berupa jalanan beraspal yang kulihat. Karena dari cerita yang kudengar, kalau kita tiba-tiba sadar jalanan ini akan menghilang dan berada di dalam hutan. Bapak pemancing yang tidak aku ketahui namanya itu sepertinya pendatang dari Jawa. Dari logatnya sangat kental didengar. Aku tidak aneh tiba-tiba bertemu dengan orang Jawa. Karena memang mayoritas penduduk Kalimantan Tengah memang kebanyakan orang Jawa yang menetap di sini. Tapi yang tiba-tiba muncul rasa takut ketika beliau menuturkan kalau kami sampai di Kalimantan Tengah. Tepatnya sekarang kami berdiri di jembatan Tumbang Nusa. Aku sangat hafal jalanan menuju ke Kalimantan Tengah. Karena aku sempat tinggal di Kalimantan Tengah juga. Aku tahu persis memang tentang jembatan panjang ini. Kurasa ini bukan jembatan Tumbang Nusa, melainkan bapak-bapak pemancing ini juga tidak sadar karena beliau juga ikut masuk ke dimensi lain. Bapak pemancing ini memang beneran manusia seperti aku.
Tapi beliau juga dibawa makhluk gaib makanya bisa sampai ke sini. Mungkin beliau juga memancing di saat waktu senja. Dan awalnya beliau memang memancing di jembatan Demang Nusa. Tapi kiranya ada makhluk gaib yang membawanya. Makanya dari penuturan beliau sangat menegaskan kalau di sini itu jembatan Demang Nusa. Di saat asiknya dalam ketegangan berdebat, tiba-tiba dari balik pohon di sungai sekelibatan bayangan putih bertubuh besar dan tinggi masuk ke dalam air, hingga membentuk bunyi seperti batu besar yang dicemplungkan cukup keras. Mungkin hanya aku saja yang melihatnya, sedangkan Rima sangat tegang berdiri di sampingku mendengarkan penuturan bapak pemancing. Bapak pemancing itu langsung berpamitan untuk pulang, yang katanya sudah malam dan lumayan lama karena sejak tadi sore sudah banyak mendapatkan ikan. Aku dan Rima juga langsung masuk ke mobil, karena takut habis dikejutkan dengan bunyi batu yang dicemplungkan tadi. Di jalan, bapak pemancing itu tepat berada di depan kami. Tepat di persimpangan, beliau belok ke kiri. Mungkin awal beliau datang memang jalan sana. Aku berhenti tepat di persimpangan. Aku ingin mengikuti bapak pemancing, karena pikiranku beliau benar-benar manusia. Tapi aku takut kami tersesat jauh, karena aku dan bapak pemancing berbeda tujuan datang ke sini. Kulihat kebelokan kiri di sana gelap gulita, tapi jalannya terlihat mulus. Serta deru kendaraan bermotor bapak pemancing sudah tidak terdengar lagi. Kutatap jalan belokan ke kanan terlihat lebih seram. Karena di awal masuk jalan, terlihat pepohonan bambu kuning yang rimbun menyambut kami. Kulihat dan kuamati jalan belok kanan ini. Sepertinya jalan berlubang dan sangat rusak. Lalu kutatap jalan yang lurus. Terlihat gedung-gedung tinggi dengan pencahayaan terang benderang dengan lampu-lampu. Jalannya terlihat mulus dan lebar. Rima merengek ingin jalan lurus saja. Dia itu sangat cerewet. Di saat kebingungan memilih jalan, aku turun keluar mobil, ingin memperhatikan secara langsung. Tiba-tiba Rima juga ikut turun, yang sangat kularang keras dia turun dari mobil. Rima seperti melamun melihat ke arah belokan kiri. Suara gamelan mampu membuat dia menari dan meracau tidak jelas. Dari kejauhan, tidak sengaja kulihat para penari itu berjalan sambil menari gemulai yang ingin datang menghampiri Rima. Secepat kilat aku menarik tangannya untuk meminta masuk ke dalam mobil. Di saat bersamaan, para penari itu juga hampir menarik tangan Rima. Rima seperti melamun melihat ke arah belokan kiri. Suara gamelan mampu membuat dia menari dan meracau tidak jelas. Dari kejauhan tidak sengaja kulihat para penari itu berjalan sambil menari gemulai yang ingin datang menghampiri Rima. Secepat kilat aku menarik tangannya untuk meminta masuk ke dalam mobil. Di saat bersamaan para penari itu juga hampir menarik tangan Rima. Setelah aku menarik tangan Rima dan membawanya masuk ke dalam mobil, samar kulihat para penari yang memakai selendang kuning itu perlahan lenyap dari pandangan. Dari netraku yang melihat ada 7 penari dengan memakai baju kebaya dengan rambut dicepol, memakai pakaian serba kuning. Kulihat bagian wajahnya tidak terlalu terlihat, tapi kuakui para penari itu sangat cantik. Setelah aku sudah membawa Rima masuk ke dalam, sepertinya Rima masih linglung dan diam kaku. Kugoyang-goyangkan badannya dan memintanya untuk beristighfar. Sesekali aku terus membaca sholawat dan meniupkannya ke Rima. Setelah aku membacakan sholawat dan meniupkannya, tidak lama Rima tersadar dari tatapan kosongnya dan kembali cerewet serta bawel. Jujur saja aku sangat takut kalau Rima menjadi pendiam dan kaku, karena istriku itu orangnya banyak tanya. Aku membuang napas berat serta mengucapkan alhamdulillah. Rima kembali tersadar dan merengek meminta jalan yang lurus. Jujur saja aku bingung mau jalan ke arah mana, sedangkan Rima meminta untuk lurus saja. Kalau kami lurus, aku sama sekali tidak tahu arah sampainya kemana. Tapi kalau belok kanan,
sudah dipastikan akan sampai ke kota asal kami. Karena itu sudah ditegaskan oleh keluarga Mbak Kemuning. Akhirnya aku menuruti perkataan Rima. Tapi hati ini memberontak dan tidak nyaman. Aku kembali putar balik dan menuju belok kanan, mentaati Yamana Pak Haji Gofar serta yang lainnya. Rima terlihat kesal karena aku memilih jalan yang seram. Kuakui belok kanan itu sangat seram, gelap, dan benar saja. Ada banyak sekali netra ini menangkap pemandangan aneh yang mampu membuat jantung hampir copot. Tapi mau bagaimana lagi? Itu adalah amanah dan sangat dianjurkan harus belok kanan. Baru saja kami masuk ke belokan kanan. Angin berembus kencang dengan hawa dingin yang menerpa. Aku sangat khawatir dengan kandungan Rima. Karena jalanan rusak parah, sama sekali tidak beraspal. Jalanan yang gelap tanpa penerangan sedikit pun, dan hanya lampu mobil kami sebagai petunjuk penerangan. Berhubung aku belum pernah lewat sini, dan jalannya tidak memungkinkan untuk laju membawa mobil, makanya aku sangat lambat mengendarainya. Alasanku yang selalu meminta untuk Rima tidur, karena aku tak ingin dia melihat hal-hal yang tidak diinginkan, dan biar dia tidak cerewet banyak tanya, atau dia mengeluh dengan keadaan saat itu. Benar saja, baru masuk jalan belok kanan, tiba-tiba kami dikejutkan dengan bertemu anak perempuan berusia 5 tahunan yang sangat cantik dan putih. Kami melihat dia menangis di pinggir jalan. Tangisnya seperti anak kecil pada umumnya. Berhubung mobil kami pelan, kami sempat menatap anak kecil itu dengan jelas. Awalnya aku hanya melewati anak itu saja, karena Rima sangat melarang untuk membantu anak kecil yang bernama Nadia itu. Rima sangat khawatir kalau itu adalah anak jadi-jadian. Tapi hatiku tidak enak dan tidak tega melihatnya menangis sangat kejar. Aku langsung berhenti dan memundurkan mobil kembali menuju anak kecil itu. Rima sangat marah atas kelakuanku itu. Setelah aku turun dan sedikit mengobrol-ngobrol dengan Nadia sejenak, ternyata dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Katanya, dia sedang bermain petak umpet, tapi dia tidak kunjung menemukan teman-temannya. Nadia sudah berteriak-teriak karena tidak menemukan teman-temannya. Tapi temannya tidak kunjung muncul, dan ternyata teman-temannya hanya mengerjai Nadia saja, lalu meninggalkan Nadia seorang diri dan menangis. Rima hanya menunggu di dalam mobil. Dia memang tidak ingin turun. Setelah aku menanyakan rumah Nadia, ternyata arah rumahnya searah dengan jalan yang akan kami tuju saat ini. Lalu aku menawarkan tumpangan ke rumahnya, khawatir orang tuanya mencarinya. Awalnya Nadia menolak. Katanya dia bisa pulang sendiri dalam sekejap. Tapi aku kembali meyakinkannya kalau kami bukan orang jahat. Dan akhirnya dia mau. Mendengar kata sekejap dari penuturan Nadia membuat bulu kuduku merinding. Mau tidak mau aku harus membawanya, karena dia sangat senang setelah mendengar aku akan mengantarkannya menaiki mobil. Aku sangat tahu kalau Nadia ini berbeda alam denganku. Tapi dilihat-lihat sepertinya Nadia ini baik, makanya aku berani memberikan tumpangan. Setelah membawa Nadia masuk ke dalam mobil, dan dia duduk di pangkuan Rima, aku dengar Rima menanyakan tentang Nadia. Dari situ aku sempat melarang keras Rima untuk menanyakan asal Nadia. Dikhawatirkan Rima ketakutan. Di saat aku siap kembali menjalankan mobil, sangat jelas aku melihat ada 3 orang anak kecil menatap sinis ke arah kami. Mereka bersembunyi di balik pohon yang sangat besar. Aku yang menatapnya seluruh tubuhku merinding. Aku sangat dibuat kaget karena mereka sangat menampakkan dirinya yang kecil itu. Segera mungkin aku menjalankan mobil dan meninggalkan tempat ini. Kuharap Nadia ini adalah anak kecil yang baik. Sesekali Rima menanyakan tempat tinggal rumah Nadia, menanyakan alasan kenapa Nadia bisa sendirian di tempat yang gelap itu. Di saat Rima menanyakan hal begitu, aku selalu memotong pembicaraan dan mengalihkan pertanyaan Rima.
Aku juga khawatir Nadia berkata polos dan menjawabnya dengan sebenarnya. Bisa-bisa Rima ketakutan. Nadia, tidur aja bareng tante, agar tidak terasa ya. Ucapku menyuruh mereka tidur. Iya om, Nadia juga udah ngantuk. Jawabnya dengan ciri khas suara anak-anak. Kulihat sepertinya Rima juga mulai mengantuk. Dari tadi kuperhatikan, dia selalu menguap. Kutatap Rima dan Nadia sudah terdiam. Tidak ada lagi obrolan dari mereka. Mereka sudah tertidur pulas masing-masing. Aku membawa mobil pelan dengan sangat hati-hati. Di sekitar jalanan ini, sepertinya pematang sawah ada banyak sekali pohon pisang yang berjajar rapi di pinggirnya. Lagi-lagi aku merinding, karena hanya aku yang tidak tidur sendirian. Pernah ku dengar cerita katanya, para kuntilanak dan pocong suka bersembunyi di balik pohon-pohon pisang. Kenapa aku keingat dengan cerita ngawur begitu? Kubuang jauh-jauh rasa takutku dan terus melajukan mobil membelah kegelapan di malam yang mencekam ini. Angin berembus kencang hingga membuat dedaunan pohon pisang bergoyang-goyang. Sesekali aku melirik ke arah pohon pisang itu. Sebenarnya aku tidak ingin melihat, tapi mataku selalu was-was dan khawatir. Aku terkejut lalu berteriak. Benar saja, baru aku membuang rasa takut dan was-was, ada yang tiba-tiba mengejutkanku. Benar terjadi. Aku melihat batang pohon besar yang sudah lapuk, dengan panjang mungkin serentang tangan orang dewasa, tiba-tiba melayang di pinggir jalan, dengan sendirinya dan menyeberangi jalan seperti ada orang yang mengangkatnya. Tapi benar-benar aku melihat jelas batang pohon itu melayang. Astagfirullah, ucapku berteriak, dan membuat Rima juga ikut terkejut atas keteriakanku. Ada apa bang? Tanya Rima. Tidak apa-apa, jawabku singkat. Aku terus memegangi dadaku, yang kurasa jantung ini berpacu lebih kencang. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Kurasa cukup syok dan sudah kembali normal untuk melajukan mobil kembali. Rima terus bertanya kepadaku atas apa yang membuat aku berteriak yang cukup keras tadi. Tapi aku selalu menyembunyikan kejadian itu. Tidak hanya sampai di situ yang mampu membuat aku takut. Aku juga menabrak monyet raksasa yang sedang menyeberangi jalan. Aku bergidik ngeri melihat monyet itu, saking besarnya. Monyet itu sangat besar dan tinggi. Belum pernah aku melihat monyet besar seperti ini sebelumnya. Tidak sengaja aku menabraknya. Tapi monyet itu sangat marah hingga mencakar-cakar kaca mobil kami. Berderet gigi besar serta taringnya yang mampu merobek daging kami. Untungnya pintu mobil sudah dikunci dan kututup rapat kacanya. Lumayan lama aku berhenti di sana. Kami bertiga saling berpelukan. Tapi Nadia sepertinya sangat berani menatap balik seringaian monyet raksasa itu. Mungkin berhubung Nadia orang asli sini, mungkin baginya biasa saja monyet raksasa begini. Setelah monyet itu pergi berlari ke semak-semak dan menghilang di balik pohon pisang, segera mungkin aku kembali melajukan mobil. Wajah Rima tidak hentinya selalu tegang. Air peluhnya bercucuran di dahinya. Rima sangat syok melihat monyet raksasa tadi. Tapi kejadian menakutkan itu tidak sampai hanya di situ saja. Di depan masih ada hal yang lebih menakutkan lagi. Rima sangat senang dari jauh dia melihat cahaya lampu. Rencananya kami ingin beristirahat sejenak. Dan juga aku ingin tidur sebentar di bawah penerangan lampu itu. Yang kami kira ialah rumah warga. Karena kata Nadia rumahnya tidak terlalu jauh. Makanya aku kira itu sudah masuk perkampungan yang Nadia maksud. Tibalah kami di tempat cahaya kuning itu. Aku menghentikan mobilku segera. Tapi ku perhatikan,
Itu bukanlah rumah warga, melainkan itu sebuah pemakaman yang beri penerangan. Aku mempertanyakan apakah Rima benar-benar mau berhenti di sini. "Kamu yakin mau di sini, Dek?" tanyaku. Rima menggeleng cepat, dan lagi-lagi kami buat jantungan. Karena kehadiran ada 3 orang anak kecil laki-laki berwajah tirus dari balik kuburan yang memakai kain kuning. Segera aku kembali melanjutkan mobil. Anak kecil laki-laki itu menertawakan kami karena mereka sangat senang telah mengerjai kami. Tidak sampai di situ, Nadia berkata dengan polosnya dan menyatakan kalau 3 orang anak kecil tadi adalah teman-temannya yang juga ninggalin dia sendirian. Aku kembali meminta Rima untuk tidur lagi. Berhubung hanya aku yang selalu terjaga, tidak ada tidur sekejap pun. Ada banyak penampakan yang kulihat. Dari aku melihat ada seorang nenek-nenek berambut putih dan berbadan bungkuk berjalan di pinggir jalan. Aku memang sempat memperhatikan dengan jelas karena mobil berjalan sangat pelan. Saat aku berpapasan dan nenek-nenek itu berhenti tiba-tiba, aku sempat bersitatap dan melihat beliau dengan jelas. Wajah beliau berupa muka rata. Aku yang melihat itu langsung gemetar, dan lagi-lagi aku menjadi pucat akibat ketakutan. Kulihat Nadia juga melihatnya, karena dia tidak tidur lagi. Katanya kami akan memasuki perkampungan Nadia sebentar lagi. Nadia memang sangat hafal menuju jalan arah pulangnya. Tidak lama kami tiba di persimpangan. Nadia memintaku untuk belok kanan. Dari yang ku dengar dari penuturan Nadia, jalan pulangku ke kota juga searah dengan menuju rumahnya. Aku penasaran dan bertanya langsung ke Nadia tentang jalan lurus itu arah kemana dan kalau belok kiri itu kemana. Jawaban dia sangat mengejutkanku. Katanya itu arah ke hutan pegunungan. Aku membelokkan mobil ke kanan. Di sana memang terdapat perkampungan yang banyak rumah, tapi tidak terlalu luas pemukiman itu. Rima tidak melihatnya karena dia sedang tertidur. Nama desa itu adalah Desa Rindang. Aku memasuki pemukiman itu. Lalu Nadia menunjuk ke arah letak rumahnya. Kali ini rumahnya tidak megah-megah seperti rumahnya Mbak Kemuning. Di sini rumahnya hanya memakai kayu. Tapi kuperhatikan rumah di sini juga memakai kayu mahal yang ku tahu itu adalah kayu ulin. Kayu ulin itu kayu yang sangat kuat dan harganya sangat mahal. Rumah-rumah di sini rata semuanya memakai kayu dan setiap rumah memiliki 2 lantai masing-masing. Sangat indah dengan halaman yang luas dan ditumbuhi bunga-bunga yang beraneka macam. Tapi yang membuat aku terpukau dengan bunga mawar merah dan bunga tulip tertata rapi bersampingan dengan gazebo. Aku bisa melihat jelas rumah di sini. Karena di sini setiap rumah tidak memiliki pagar. Jadi aku leluasa kembali menatap dengan penuh kekaguman. Pemukiman di sini lebih sunyi daripada pemukiman Mbak Kemuning, yang setiap jalannya selalu ada mobil yang melintas. Tapi di sini sama sekali tidak ada. Orang-orangnya pun tidak ada yang terlihat. Kurasa orang-orang di sini sudah tidur dan istirahat, karena ini sudah masuk malam hari. Aku sangat tertarik mempunyai rumah kayu begini. Sangat nyaman dipandang. Ukiran-ukiran kayunya sangat indah dan rapi. Ingin aku membangunkan Rima untuk melihat rumah-rumah klasik ini. Tapi Rima sepertinya sangat nyenyak sekali tidur. Tidak lama, datang seorang ibu-ibu menghampiri aku dan Nadia. Yang ku tahu itu adalah ibunya Nadia. Ibunya sangat luar biasa cantiknya. Penampilannya sangat ayu dan lembut. Beliau sangat berterima kasih kepada aku karena sudah mau mengantarkan Nadia pulang. Nadia juga sangat senang dan antusias menceritakan kepada ibunya karena dia diantar pulang dengan mobil. Ibunya yang mendengarnya tersenyum dan merasa bahagia karena melihat sang anak sangat kesenangan. Tidak lama, setelah berbincang-bincang, sang bapak juga datang. Bapak Nadia juga sangat tampan dan serta gagah.
Tutur bahasanya juga lemah lembut dan kalem. Sesekali aku bercanda gurau dengan Bapak Nadia. Beliau orangnya muda akrab. Bapak Nadia menanyakan tentang kami yang datang dari mana. Aku pun menjawabnya, hanya datang dari mengantarkan pesanan kue. Itu saja ku jawab. Tapi Bapak Nadia tahu kalau kami habis mengantarkan kue ketan. Kata beliau aroma wanginya masih tercium. Beliau yang menuturkan begitu sembari tertawa nyerenyah. Sedangkan aku yang mendengarnya juga ikut tertawa kupaksakan. Setelah lumayan lama berbincang, aku juga menanyakan jalan pulang ke kota. Tapi kata orang tua Nadia tidak jauh lagi akan sampai ke kota. Yang mengejutkanku adalah jalannya yang katanya penghuni di sana suka jahil. Aku yang mendengarnya bergidik ngeri. Padahal belum juga jalan. Tapi aku rasa sudah mampu merasakan hawa merinding. Aku langsung berpamitan untuk melanjutkan perjalanan ke kota. Di saat berpamitan, tiba-tiba Ibu Nadia memberiku bingkisan. Lagi-lagi bungkusan plastik. Tapi kali ini plastiknya lumayan besar. Dan pemberian Pak Haji Gofar dan Bu Aini. Entah apa isinya. Saat aku menyambutnya, isinya lumayan berat. Bungkusan plastik warna merah menyala itu. Sedikit basah terlihat dari luar plastiknya ada tetesan air. Aku sebenarnya sangat penasaran isi dari plastik itu. Tapi kurungkan niatku untuk membukanya. Aku sangat berterima kasih karena telah diberi bingkisan yang aku tidak tahu sama sekali apa isinya. Beliau juga tidak ada berkata memberitahu tentang isinya. Ibu Nadia juga berpesan, kalau kamu sudah keluar dari pemukiman ini, tinggal berjalan lurus saja lagi. Jangan belok-belok karena itu akan membuat kami akan muter-muter di tempat yang sama. Aku pun hanya mengiyakan saja. Entah apa yang menghadang kami di depan sana. Setelah itu aku langsung bersalaman dengan Bapak Nadia. Tangan beliau begitu dingin membeku. Tapi sebisa mungkin aku menutupi ketakutan ini. Aku kembali ke mobil dengan menenteng bungkusan plastik merah pemberiannya Ibu Nadia. Plastiknya ada 2 lapis. Jadi aku tidak dapat mengintipnya walaupun sedikit. Aku meletakkan plastik itu di jok belakang. Kutaruh berdampingan dengan plastik hitam pemberian Pak Haji Gofar dan Bu Aini. Setelah mengucapkan salam dan Nadia terlihat menyemangatiku, aku menyalakan mobil dan menuju lurus ke depan. Kutatap Rima masih tertidur pulas. Aku berjalan meninggalkan desa rindang yang asri ini. Terdapat gapura pintu keluar dari desa itu terpampang besar dan tinggi. Kalau sudah melewati gapura ini, berarti kami sudah tidak berada di wilayah pemukiman Nadia lagi. Baru sedikit melewati gapura tadi, tiba-tiba aku kembali dihadapkan dengan tempat yang gelap. Kali ini bukan pematang lagi, melainkan hutan yang lebat dan ditumbuhi pohon-pohon raksasa yang daun-daunnya sangat besar. Jalanannya kembali rusak. Mobilku berjalan di atas daun-daun kering yang membuat suaranya menggeriak. Aku rasa hawa dingin berembus kencang sehingga membuat dedaunan bergoyang. Di depan kulihat ada orang yang mau menyeberang. Seperti perempuan dewasa. Sorot lampu mobilku sempat menyenter ke arah perempuan itu. Saat mobilku mendekat, perempuan itu malah menyeberang. Aku yang merasa hampir menabrak perempuan itu langsung banting setir. Dan brak! Aku menabrak batu besar di sisi jalan. Aku sangat terkejut, ternyata tidak ada siapapun di sini. Kurasakan itu hanya tipu daya mereka untuk mencelakakan kami. Tiba-tiba Rima terbangun dan terkejut. Aku mencoba menenangkannya dan berhenti sejenak. Kurasa batu besar ini berada sangat di dekat jalan. Aku pun berinisiatif untuk memindahkannya. Tapi Rima memegang tanganku yang hampir turun dari mobil. Andai saja aku turun, entah apa yang akan terjadi. Baru saja aku lupa tentang penuturan orang tua Nadia. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.